Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai orang-orang beriman, kita sangat yakin bahwasanya Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan Allah menjadikan ini sebagai kalimat berterima kasih atau syukur yang dengannya semua nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan puncaknya insya Allah mendapatkan surga nanti di akhirat akan diberikan. Oleh karena itu jadilah sosok muslim dan muslimah yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat kalau nikmat sedang melimpah, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau datang ujian pun beliau masih mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi ini sifat orang mukmin, dalam keadaan ujian pun mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka menjadikan itu sebagai prasangka baik kepada Allah kalau ini pasti yang terbaik yang Allah pilihkan. Dan itu kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita sekarang masuk ke tema kita, Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, dan kita akan mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ikhlaskan niat karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan malaikat di setiap majelis ilmu untuk hadir mendengarkan. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang di antara kita, lebih dia butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, juga tempat istirahat, tempat tidur pada saat dia capek, bahkan obat pada saat dia sedang sakit. Karena ilmu agama ini akan memandu dia mana makanan yang boleh, mana yang tidak boleh, mana minuman yang boleh, mana yang tidak boleh, mana tempat tidur yang boleh, mana yang tidak boleh, mana obat yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga hidup seorang muslim dan muslimah selalu terkontrol dengan baik. Jadi ilmu agama itu seperti bodyguard. Jadi Bapak Ibu lowongin waktu hadir di majelis ilmu seperti ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Karena memang ini kewajiban kita. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan setiap kali Anda mendapatkan kesempatan di tempat lain pun, di masjid atau di rumah, di majelis ta'lim, usahakan Anda hadir ataupun di-share ke teman-teman yang lainnya. Karena ini punya keutamaan tersendiri tentunya. Ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. Dia akan selalu mengawasi kita tapi tanpa dibayar. Dan ilmu itu, kata Ali radhiyallahu anhu, akan menjagamu selalu dan berbeda dengan harta karena harta engkau sibuk menjaganya. Ilmu itu lebih mahal. Ya. Dulu di majelis ilmu seperti ini lebih mahal daripada meeting miliaran rupiah dalam bisnis ataupun proyek-proyek yang lainnya. Karena ilmu itu sangat kita butuhkan untuk panduan hidup kita. Baik, insya Allah kita ikhlaskan niat. Saya sebagai pemateri, teman-teman juga ikuti offline dan online, kita ikhlaskan niat. Karena ikhlas akan menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam majelis ilmu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, para tabi'in yang terus turun-temurun mempertahankan kemurnian ajaran baginda Nabi SAW, maka dengarkan dan terima. Juga perlu saya ingatkan, ilmu yang dipelajari Bapak Ibu sekalian untuk dipraktekkan. Bukan hanya sekedar teori. Sayang sekali. Banyak orang hadir dalam majelis ilmu, sudah dengar tentang keutamaan ini dan keutamaan itu, tapi tidak dipraktekin dalam hidupnya. Maka tidak mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Jadi kita harus praktek ilmu tersebut. Dan kami sering sampaikan dalam majelis-majelis kami, dalam mempraktekkan ilmu, Bapak Ibu harus memaksakannya. Paksakan sholat malam, paksakan sholat duha, paksakan zikir pagi petang, paksakan hadir dalam majelis seperti ini, paksakan berangkat haji dan umrah, paksakan bakti sama orang tua, paksakan semuanya. Karena dengan tidak dipaksakan, maka syaitan akan membuat kita lemah dan tidak ingin agar ibadah itu tercatat dalam buku amal kita. Oleh karena itu kita harus memaksakan diri dalam mengerjakan ibadah tersebut dan itu di tangan kita masing-masing. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian bahasan kelima dalam bab ibadah kita, yaitu tentang memperbanyak sujud, ya, terutama dalam sholat sunnah. Baik,
Sujud itu kurang lebih kalau kita bagi ada ya, 3 jenis sujud ya. Ada sujud yang dikerjakan pada saat sedang sholat umumnya, sholat wajib, sholat sunnah. Bagian daripada sholat itu sendiri. Ini yang sudah kita ketahui. Yang kedua, ada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi baca ayat-ayat Al-Quran, di sana ada kalimat misalnya wasjud waqtarib, wasjud misalnya, sujudlah. Maka biasanya sunnahnya sujud itu ya. Nah, biasa kemarin kalau Ramadan, kalau ada yang umroh kemarin, itu tidak asing mendengarkan karena imam-imam di sana mengkhatam Al-Quran, maka seringkali lewat ayat-ayat tentang sujud, maka mereka sujud. Gitu kan. Ini perlu diketahui ya, karena ada salah satu jemaah yang umroh bersama kami beberapa waktu yang lalu. Beliau Masya Allah salah satu yang memiliki kedudukan juga di negara kita. Tapi subhanallah belum mengetahui tentang masalah ini. Pada saat imam membaca ayat sujud dan semua makmum sujud, karena beliau rupanya ada di saf belakang dan orang sekitarnya juga tidak faham bahwa itu adalah sujud tilawah, maka akhirnya dia sama teman-teman yang lain ruku. Dan kaget, kok kenapa imamnya kembali baca surah gitu. Karena emang sunnahnya setelah sujud tilawah, imamnya bangun melanjutkan bacaan ayat. Kalau misalnya dalam surah yang sering kita tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya kan itu ada wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Itu kan di akhir surah ya. Sunnahnya itu adalah imamnya sujud bersama makmum, kalau bacanya itu Bapak Ibu sendirian sujud, kemudian berdiri lagi tambah 1-2 ayat atau beberapa ayat dari surah lanjutannya atau surah yang lain. Nah ini saya jelaskan, kalau itu Pak adalah sujud tilawah. Nah yang paling sering kalau ada masjid-masjid yang coba menjalankan sunnah Nabi SAW itu di subuh hari Jumat. Ya. Karena memang Nabi SAW biasa di subuh hari Jumat itu membaca di rakaat pertama surah Sajadah. Sajadah artinya sujud ya. Karena memang di tengah-tengah surah tersebut ya, di ayat-ayat belasan itu ada perintah untuk sujud. Kemudian baru imamnya sujud lalu berdiri lagi, dilanjutin lagi. Ya, Nabi SAW menyelesaikan surah As-Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua belum membaca surah Al-Insan. Ini contohnya. Sujud yang ketiga adalah sujud ya, syukur. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kalau mendapatkan berita gembira maka beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sujud sholat, yang sujud yang pertama tadi tentu wajib dalam kondisi bersuci. Ya. Sujud yang kedua sujud tilawah, ini juga bersuci. Nah kita dianjurkan baca Al-Quran dalam kondisi bersuci. Ya. Kalau sujud syukur, maka tidak harus dalam keadaan bersuci. Tiba-tiba ada yang membawakan informasi kalau ya Anda mendapatkan keuntungan perusahaan, mendapatkan informasi berita gembira misalnya anak sembuh dari penyakit atau lulus ujian atau apa saja sebagai tanda syukur kepada Allah SWT kita sujud ya kepada Allah. Ini tidak harus dalam kondisi bersuci. Nah ini gambaran tentang masalah jenis-jenis sujud dulu ya. Baik, kenapa kita bahas ini? Kita bisa lihat karena penulis mengangkat hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah, Fadl Sujud ya. Kemudian itu disebutkan di jilid 2 halaman 51 sampai 52. Ada di footnote itu ya, hadisnya di halaman 15. Baik, saya bacakan dulu dari halaman 14-nya di cetang yang paling bawah. Saya tadi minta ditulis angka 5, berarti bahasa nomor 5 berbunyi dari Ma'dan bin Talha al-Ya'mari. Beliau berkata, saya bertemu dengan Thauban radhiyallahu anhu, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan kepadanya, beritahukanlah kepadaku suatu perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Atau dia berkata, aku mengatakan tentang perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satu dari dua ini. Amal yang bisa membawa aku masuk dalam surga, yang paling penting aku jaga, atau amal yang paling Allah cintai. Thauban pun sahabat Nabi yang merupakan juga, ini mantan budak Nabi ya. Nabi SAW pernah mendapatkan budak namanya Thauban, kemudian beliau bebaskan. Makanya dikatakan Thauban maula Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalau budak dibebaskan diistilahkan dengan maula. Nah, Thauban ini radhiyallahu anhu bertemu dengan tabi'in ini yang bernama Ma'dan tadi. Ma'dan ini bertanya kepada Thauban, beritahukan kepada saya, mungkin anda pernah dengarkan dari Nabi amalan yang bisa membawa masuk aku dalam surga atau yang paling Allah cintai. Maka Thauban terdiam. Aku tanyakan sekali lagi kepadanya. Maka dia mengatakan, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah." Artinya, Nabi SAW bersabda kepada Thauban, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sujud atau bersujud kepada Allah sekali saja sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus darimu satu kesalahan dengannya. Ma'dan berkata rahimahullah, kemudian saya bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya menanyakan padanya hal tersebut, maka dia pun menjawab seperti yang Thauban katakan kepada saya. Maksudnya, Abu Darda mengatakan saya pun tahu dari Nabi sama seperti itu. Ya, artinya memperbanyak sujud, satu sujud akan mengangkat derajat dan juga akan menghapus dosa. Nah, umumnya ulama-ulama hadis memasukkan hadis ini dalam bab sholat sunnah. Dalam bab sholat sunnah. Karena memang dari semua jenis sujud, maka yang paling banyak sujudnya kan sholat sunnah. Kayak misalnya sholat duha, kan minimal 2 rakaat. Tapi tidak ada batas maksimal kalau sholat duha. Boleh lebih, boleh 4, boleh 8, boleh 12, boleh berapa saja. Sholat duha boleh lebih. Sholat malam misalnya, jumlah rakaatnya 8 misalnya, minimal 2 tapi bisa 8 dengan witir 3 rakaat. Kan jumlahnya banyak. Nah, tidak ada sholat wajib yang sebanyak ini. Berarti memang sujud-sujud itu yang paling banyak di sholat-sholat sunnah. Berarti perintah Nabi SAW perbanyak sujudmu, maksudnya perbanyak sholat sunnahmu. Karena sujud syukur juga itu kita lakukan cuma sekali sujud selesai. Kalaupun ada rasa nikmat. Tilawah, tidak semua ayat ada ayat tilawahnya. Ya. Sedikit sekali ayat-ayat tilawah dalam Al-Quran. Berarti memang yang terarah adalah tentang sholat sunnahnya. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar tentang masalah sholat sunnah ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin titik beratkan sebuah poin penting. Tolong digarisbawahi baik-baik. Amalan-amalan sunnah adalah termasuk perintah syariat Allah, perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan digoda oleh syaitan lalu Anda mengucapkan kan cuman sunnah. Sehingga akhirnya kita enggak kerjakan. Kenapa enggak sholat duha, Bu? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak sholat tahajud? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak umroh? Kan cuma sunnah. Selalu bersembunyi di belakang itu. Akhirnya keliru. Sunnah itu juga perintah Rasulullah SAW dan disyariatkan dalam agama. Cuma Allah ringankan karena tidak mewajibkannya. Tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Akan beda sekali derajat antara orang yang selalu menjaga amalan-amalan sunnah dengan orang yang hanya menjaga amalan wajib saja. Umumnya orang kalau selalu semangat mengejar amalan sunnah, amalan wajibnya akan terjaga. Tidak usah lagi dibahas tentang sholat 5 waktu. Kalau orang memang selalu kejar sholat qobliyah sama ba'diyahnya, pasti dia jaga sholat wajibnya. Tapi kalau orang cuma fokus sholat wajib, maka sunnah-sunnahnya banyak sekali yang hilang. Jadi jangan bersembunyi di istilah kan cuman sunnah. Nah ini keliru. Sehingga ini tidak pernah kita kerjakan. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak dikerjakan amalan sunnah? Kita kadang-kadang berpegang pada definisi fikih yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih, sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi fikih. Dan dia hanya menjelaskan untuk memaparkan ternyata dalam syariat Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena ada ancaman-ancaman kalau ditinggalkan. Kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu kan kena ancaman tuh.
kena laknat, kena siksa kubur, kena siksa neraka, makanya jadi wajib. Nah kalau perintah-perintah yang tidak ada ancamannya diistilahkan dengan amalan sunnah. Karena cuma ada motivasi tapi tidak ada ancamannya. Kan kita tidak pernah menemukan hadis tentang sholat duha kalau tidak dikerjakan dibakar di neraka. Nggak ada. Atau kena laknat, nggak ada. Pilihan. Makanya dikeluarkan istilah sunnah hanya untuk memahami ternyata dalam syariat Allah itu ada yang kena ancaman, ada yang tidak kena ancaman. Nah gitu. Tapi bukan untuk ditinggalkan. Karena sunnah itu lebih luas definisinya. Semua perkataan, semua perbuatan, semua contoh ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Itu kalau kita kembali kepada definisi sunnah. Luas sekali dia. Semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan dan contoh. Disilakan dengan takrir atau takririyah gitu. Dari Nabi SAW. Dan juga oleh para sahabat, maka dimasuk dalam istilah sunnah. Beranjak daripada hadis Irbat yang sangat masyhur radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? La Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu jemaah. Ini para sahabat Nabi. Ini mewakili para sahabat Nabi. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah tersebut walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi sunnah itu disuruh pegang betul-betul, kerjakan. Terlalu banyak keberkahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian kalau kita menjaga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan berapa banyak orang yang justru ya ibadahnya sangat ngepres justru karena meninggalkan amalan-amalan sunnah ini. Baik, sekarang coba kita fokus mengingatkan kembali tentang masalah apa manfaatnya kalau saya jaga sholat sunnah. Kita fokus ke sholat sunnah karena ini kan bicara masalah sujud ya. Kalau kita bicara amalan sunnah yang lain, ini termasuk nanti akan banyak bahasan kita ke depannya. Tentang puasa, tentang sedekah, tentang umrah dan seterusnya. Baik, kalau sholat sunnah yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ini mungkin masih minimal yang saya sebutkan ya, masih banyak mungkin keutamaan yang lain. Yang pertama, fungsinya sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan ibadah wajib di hari kiamat nanti. Kalau ada sholat wajib Bapak Ibu yang kurang, mungkin kurang khusyuk, mungkin lupa wudu, mungkin apalah ya kendala-kendalanya, nanti sholat sunnah kita akan membantu menyempurnakan di timbangan amal sehingga akhirnya lolos masuk surga. Kalaupun sudah lolos masuk surga misalnya karena amal wajibnya sudah cukup, maka akan menambah derajatnya di surga, tambah levelnya, tambah fasilitasnya. Begitu juga dengan puasa Ramadan akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah, disempurnakan maksud saya. Kemudian zakat akan dibantu dengan sedekah, haji akan dibantu dengan umroh. Nah, gitu. Hadisnya adalah landasan hukumnya hadis riwayat Abu Dawud di nomor 864, oleh Ibnu Majah di nomor 1426, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di 2 halaman 425 ya. Saya ulangi, Abu Dawud riwayatkan di nomor 864. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 1426 atau 1426 dan Imam Ahmad jilid 2 halaman 425. Hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Ketahuilah, amal yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat wajib maksudnya. Ya. Yang paling pertama akan dihisab di timbangan amal seorang hamba dilihat sholatnya. Ini luar biasa nih. Kapan ini bagus, ini lolos, maka akan membantu amal-amal lain. Kapan ini rusak, maka akan mengganggu amal-amal lain. Oleh karena itu sholat yang 5 waktu ini jangan main-main. Waktunya pun yang kita butuhkan hanya 5-10 menit setiap sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jaga baik-baik. Perhatikan 3 hal dalam sholat itu ya. Agar Anda bisa mencapai pahala maksimal. Tepat waktu.
azan, sholat. Gak ada aktivitas yang lain. Ini yang pertama nih. Dan ini kiat yang paling luar biasa dalam menjaga kehusyuan, konsentrasi, dan pahala maksimal. Karena amal yang paling Allah cintai dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan adalah amal sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Beda pahalanya orang yang sholat bersama imam Allahu Akbar, dia juga takbir dengan orang yang masbuk 1 rakaat, beda pahalanya. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Orang yang masbuk 3 rakaat, misalnya dalam sholat duhur. Orang yang masbuk 4 rakaat. Ada yang datang pas sudah mau salam. Beda pahalanya orang yang ikut jemaah pertama dengan jemaah kedua. Beda pahalanya dengan orang yang sholat sudah mepet-mepet waktu asar. Beda. Maka tepat waktu. Ini amal yang paling Allah cintai. Allah ingin azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu orang pertama dari situ. Orang pertama Allah ketahui, oh hamba saya si fulan hadir. Nah ini. Yang kedua, tepat gerakan. Gerakannya harus benar. Gitu. Jangan buru-buru. Ingat, tumaknina, ketenangan dalam gerakan sholat, kewajiban sholat. Tanpa tumaknina sholat Bapak Ibu batal. Allah Akbar kayak ayam patok jagung. Ya. Buru-buru. Ini gak akan diterima sama Allah. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang laki-laki masuk masjid, sholatnya begitu. Buru-buru. Sampai Nabi SAW setelah orang itu sholat, selesai Nabi bilang, kembalilah ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Orang itu sholat lagi. Ternyata sama juga gerakannya, buru-buru, kebiasaannya dia begitu. Belum selesai baca ruku, belum ruku sempurna. Bagaimana mau baca 3 kali Subhana Rabbil Azim, sudah sami Allah liman hamidah, sudah banget. Belum Rabbana walakal hamdu sudah sujud lagi. Baru letakkan dahinya sebentar di tempat sujud sudah diangkat lagi. Gimana caranya? Apa yang dikejar nih? Gitu kan? Maka orang itu kembali lagi, Nabi SAW bilang lagi, kembali lagi, ulangi sholatmu, karena kau belum sholat. Diulangi lagi sama dia. Ternyata sama lagi gerakannya. Memang begitu cara sholat dia. Terakhir setelah 3 kali atau 4 kali ditegur oleh Nabi SAW, baru dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu yang lain. Saya cuma tahu begini aja. Maka Nabi SAW mulai ajarkan dia tentang tuma'nina dalam sholat. Kalau kau sedang mau sholat, menghadap kiblat, tenangkan seluruh anggota tubuhmu, baru takbiratul ihram. Setelah tenang semua, tulang-tulang pada sendinya, barulah baca yang dimudahkan oleh Allah dari surah Al-Fatihah, Iftitah Al-Fatihah, surah. Kalau sudah selesai, tenang dulu, baru ruku, Allahu Akbar. Sudah sendi-sendi pada tempatnya tenang, baru kemudian baca subhanallah, baca doanya, zikirnya. Baru bangun, itu pun dengan tenang. Subhana Rabbil Azim, 1, berhenti dulu. Subhana Rabbil Azim, 2, berhenti dulu. Setengah detik aja berhenti sebentar. Subhana Rabbil Azim yang ketiga. Setelah selesai baru bangun. Sami Allahu liman hamidah, atur nafas dulu. Rabbana walakal hamd. Baca dengan tenang. Itu kan artinya bagus sekali ya. Sami Allah liman hamidah, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Mil'us samawat, sepenuh langit ini. Wa mil'ul ard, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya, yang Allah ridhohi. Maka itu puji-pujian yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat bahkan Nabi SAW tambahkan di sholat malam beliau dengan lirabbil hamd, lirabbil hamd. Wahai Tuhanku, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Ini termasuk contoh. Ini tumaknina, contoh saja ya. Begitu juga dengan setelah selesai baru sujud. Allahu Akbar, tenang dulu. Anggota tubuh sudah benar-benar tenang, baru baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sekali. Berhenti sejenak, baru Subhana Rabbiyal A'la. Berhenti sejenak, Subhana Rabbiyal A'la. Berhenti sejenak, baru bangun, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Sama dengan doa, buru-buru, pelan-pelan, tenang aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sapi itu, ya Allah berikanlah aku semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Untuk apa buru-buru? Apa yang dibaca?
Nggak jelas kadang-kadang. Kita kalau bicara sama orang aja dengan cara begini, orang lain untuk tinggalin kita. Ini ngomong apa orang ini, ngelantur. Apalagi ngomong sama Allah gitu ya. Jadi itu dijaga, tepat gerakan. Kemudian yang ketiga tepat bacaan. Ini sudah kita gabungkan tadi dalam contohnya. Jadi tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Gak usah ada yang dikejar, gak penting. Karena bagi kita, sholat yang sedang kita kerjakan, itu nanti akan kita terima hasilnya hari kiamat. Dan tidak ada ulangan. Bapak Ibu kalau gak ada udzur, gak diulangi sholatnya kan. Tadi kita sholat duhur. Kemudian kayaknya tadi kurang khusyuk. Kayaknya cuma 50%. Saya mau ulangi. Gak boleh diulangi. Mengulangi sholat. Kecuali memang ada uzurnya. Lupa wudhu. Ya. Salah kiblat misalnya. Atau aurat terbuka. Atau mungkin ada. Tapi kalau tidak ada uzurnya. Gak boleh. Yang saya pernah dapatkan pendapat para ulama. Tidak boleh mengulangi tanpa uzur. Maka sekali kita store sholat kita tadi yang kurang khusyuk, maka itu kita dapatkan hari kiamat. Maka jangan sia-siakan, rugi banget itu. Oke, kita kembali ke hadis kita tadi. Inna awwala ma yuhasabul nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Awal amal yang akan dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah sholatnya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa az li malaikatihi. Dan kemudian Tuhan kita, sang pencipta Allah yang maha mulia dan maha tinggi, atau maha tinggi dan maha mulia, ya, berkata atau berfirman kepada para malaikatnya, huwa a'lamu, dan dia lebih tahu tentang masalah itu. Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Lihatlah dan cek baik-baik, kata Allah, salatnya hambaku ini, apakah dia menyempurnakannya atau ada yang kurang dari gerakan, kurang dari bacaan segala macam. Fa in kanat tammah, ya. Kalau seandainya, ya, fa in kanat tammatan, kalau seandainya salatnya sempurna, kutibat lahu tammatan, maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Berarti ada juga orang yang dapat pahala salat sempurna itu ya. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau seandainya ada yang kurang darinya, ya. Qala, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Coba cek apakah hambaku ini punya salat sunnah. Ya. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka Allah pun berfirman, sempurnakan kekurangan sholat wajibnya hambaku ini dengan sholat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian, ya, amal-amal lain juga akan diperlakukan seperti ini. Maksudnya kalau puasa Ramadan kurang disempurnakan dengan puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Kalau zakatnya kurang, tentu bukan disengaja kurangnya ya. Kalau disengaja nggak boleh, kita harus perbaikin. Tapi kalau misalnya kita sholat duhur tadi cuma 3 rakaat dan kita sadar 3 rakaat itu sudahlah, nanti dibantu dengan sholat sunnah saya, nah itu nggak mungkin. Zakatnya dia sudah tahu harus dikeluarin 100 juta misalnya, atau 50 juta misalnya, atau 10 juta. Nggak deh, saya keluarin setengahnya aja, nanti sisanya saya sedekah. Nggak bisa, sedekah sunnah, zakat wajib. Nanti ini hanya menyempurnakan kalau ada kesalahan yang kita tidak sengaja, ya, supaya sempurna hitungan amalnya nanti. Puasa Ramadan sempurna, nggak bisa orang bilang saya puasa 25 hari aja, 5 harinya nanti dibantu dengan ibadah sunnah. Toh juga sholat ibadah sunnah nanti akan bantu ibadah wajib, nggak bisa seperti itu. Karena Anda sengaja meninggalkan yang wajib. Ya. Begitu juga dengan haji, nggak bisa digunakan dengan umroh yang sengaja haji dikurangi rukun-rukunnya misalnya. Nanti akan kita bahas di masalah haji itu insya Allah. Baik, yang kedua yang Anda dapatkan kalau kita sholat sunnah atau kita jaga sholat sunnah, itu adalah kita akan mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah serta Allah akan menjaga anggota tubuhnya hamba itu, penglihatannya, pendengarannya, ya,
kaki dan tangannya, Allah akan kontrol menuju ke kebaikan yang Allah ridhoi. Itu kalau orang rutin menjaga ibadah sunnah. Maka dia juga akan terjaga dari pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan bisa mendatangkan hukuman atau mengurangi fasilitas dari Allah. Landasan hukumnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 2506. Ya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allaha qal, sesungguhnya Allah sang pencipta telah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba menyakiti wali-waliku, orang-orang yang dekat kepadaku, maka aku telah mengiklankan peperangan untuk melawannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan. Jadi memang yang paling Allah cintai itu adalah apa yang Allah wajibkan. Kayak sholat 5 waktu tadi sudah kita bilang. Jaga tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Zakat misalnya tepat hitungannya, tepat waktunya. Puasa Ramadan, hajinya. Ini yang paling Allah cintai. Yang wajib-wajib ini yang paling Allah cintai. Gitu kan? Nanti akan disempurnakan dengan yang sunnah. Di sini karena lanjutannya begitu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu atau uhibbahu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah SWT, dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, umroh dan seterusnya, sampai aku mencintainya. Jadi sebab datangnya cintanya Allah ini dengan amal-amalan sunnah yang kita sibuk terus kejar, kita kerjakan gitu. Lalu ya, yang kita dapatkan kalau Allah sudah cintai, fa'ida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi yang kita dengar enak-enak aja dan semuanya baik-baik dan berpahala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jaga juga penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga tangan yang dia gunakan untuk aktivitas. Warijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi 4 hal yang Allah jaga ya. Allah jaga pendengaran supaya tidak dengar kecuali yang dia ridhoi. Allah jaga penglihatan kecuali tidak lihat kecuali yang dia ridhoi. Allah akan jaga tangan kecuali tidak menjamah kecuali yang diridhoi Allah. Kaki juga dijaga oleh Allah, tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang diridhoi. Plus lagi Bapak Ibu akan dapatkan plusnya di akhir hadis, wa in sa'alani la'atiyanna. Kalau dia minta kepadaku, la'utiyannahu, saya pasti akan beri. Jadi sebab juga doa diijabah justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah. Rutinitas menjaga sunnah ini berarti bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi mirip kalau kita, ini rasionalnya saja. Kalau orang kerja di perusahaan, ya, maka akan beda sekali pegawai yang hanya fokus kepada yang ditentukan oleh perusahaan dengan pegawai yang selalu mau ekstra. Dia bekerja, dia kejar mana yang bisa mendatangkan lembur, tambahan bonus, sehingga bisa membantu meningkatkan ya, penghasilan bagi perusahaan. Makanya itu lebih suka oleh perusahaan dibandingkan orang yang ngepres saja. Saya subhanallah pribadi misalnya, saya kalau lihat ada teman-teman yang sedang bergabung di kantor, kemudian misalnya jam pulangnya jam 5 misal sorry. Ada memang yang jam 5 pulang, ada sebelum jam 5 sudah siap-siap, itu hak mereka. Tapi ada di antara mereka enggak, loyalitasnya Masya Allah, dia lebihkan. Bahkan kadang-kadang datang kepada saya, Ustaz ada yang butuh dibantu lagi enggak Ustaz? Misal. Ini kan pasti akan ada penilaian plus dari saya dibandingkan dengan orang yang hanya tepat-tepat saja maunya gitu. Dia tidak ada lebihnya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang masalah sunnah itu. Amalan sunnah.
Jadi Allah akan cintai sehingga Allah menjaga 4 anggota tubuhnya yang paling berpengaruh. Pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Semua berada di bawah pengawasan Allah. Sehingga hanya yang baik-baik saja. Plus lagi, kalau dia minta, maka akan dikasih. Minta apa saja sama Allah selama bukan haram akan dikasih. Dan ditambah lagi penutupan hadisnya. Wala in ista'adzani la'uidzanna. Ya. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pertolongan kepadaku, aku pasti akan lindungi dan akan tolong. Ini langsung jaminan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mengerjakan amalan sunnah itu luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Selain tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan ya, ternyata dengan amalan sunnah ya, amalan wajib kita akan terjaga. Tadi sudah saya jelaskan itu awal ya. Kemudian tambahan dengan poin-poin ini lagi yang baru saja kita sampaikan. Baik, itu yang kedua yang bisa didapatkan, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki berada di atas ketaatan Allah. Kalau minta akan dikasih, kalau minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah. Yang ketiga yang bisa didapatkan orang kalau menjaga amalan-amalan sunnah adalah dia akan bersama Rasulullah SAW di surga. Maksudnya nanti kita masuk surga insya Allah kalau meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Karena sudah begitu teorinya ya. Siapa yang meninggal dalam keadaan Islam dan iman maka surga jawabannya. Tapi di surga itu banyak sekali levelnya. Tingkatan-tingkatannya gitu kan. Jadi kompleknya pun yang akan diberikan komplek istana berbeda-beda. Gitu ya. Nah yang paling tertinggi bersama para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak nanti di surga dapat level tertinggi bersama dengan Nabi? Nabi di sana kita di sebelahnya, bertetangga. Mau nggak? Cuma 3 orang yang mau. Yang lain tidak mau rupanya. Ini resepnya ada di sini. Ini rahasia tentang seorang sahabat Nabi yang pernah melayani Nabi SAW pada saat mau sholat malam. Kemudian Nabi sebagai balas jasa kepada orang tersebut, Nabi bilang, kau mau apa minta? Maka orang ini cerdas. Dia minta agar bersama Nabi di surga nanti. Nabi di sini, dia di sebelahnya. Itu level tertinggi. Kita dengarkan riwayatnya. Sahabat ini bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhum. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 489 ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, ini tentang kisah pribadi beliau bersama Nabi SAW. Beliau bilang, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah saya temukan juga dari riwayat lain, beliau menginap di depan pintu rumahnya Nabi dengan niat memang ingin melayani Nabi pada hari itu. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu pada saat Nabi SAW terbangun, aku pun menyiapkan air wudhu buat Nabi. Berikut juga dengan hajat-hajat yang lainnya. Ya, entah apa itu. Mungkin kalau kita sekarang mungkin handuk kecil untuk ngelap setelah wudhu, gitu kan? Atau yang lainnya. Kadang-kadang ada orang wudhu memang pakai sendal khusus, misal contoh. Tapi di sini disebutkan beliau bawa air untuk wudhu dan juga hajat-hajat Nabi yang lain. Termasuk siwak, karena Nabi SAW sering bersiwak kalau ya berwudu ya. Faqala li sal. Maka setelah selesai semua hajat Nabi, Nabi SAW bilang, mintalah. Kamu mau apa nih? Nah, ini pelajaran juga ya. Setiap kali orang sudah berbuat baik sama kita, balas. Ya. Sekali kita ditraktir, kedepannya traktir orang. Jangan mau ditraktir terus. Gitu kan. Tetangga kirim piring makanan, balas, isi juga. Jangan cuma kembali piring terima kasih kosong. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berbuat ma'ruf, kebaikan pada kalian, fakafi'u, balas yang setimpal. Kalau bisa lebih baik gitu. Dikasih makanan, balas makanan. Dikasih pakaian, kasih pakaian gitu. Balas dengan kebaikan. Gitu ya. Maka Nabi SAW sini balas. Orang cuma siapin bejana air untuk wudu aja.
Tidak cukup dengan terima kasih. Yang termahal Nabi bilang, minta apa yang kau mau. Nabi tawarkan begitu. Maka orang ini cerdas ini, Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau bilang begini, "Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku cuma minta ya Rasulullah agar bersama dengan Anda di surga. Di mana level Anda nanti, di mana istana saya di sebelahnya. Saya ada di situ. Nabi SAW saking dermawannya masih bertanya begini. Qala awa ghaira dhalik. Ada lagi yang lain gak kamu minta? Padahal dia sudah minta yang paling mahal ini. Minta bersama Nabi di surga. Ini luar biasa. Tapi sahabat ini cerdas. Qultu huwa dhak. Saya cuma mau itu ya Rasulullah. Gak penting yang lain. Dunia ini kecil. Makan, minum semua. Selesai. Mau pas-pasan juga gak ada masalah. Tapi bersama Anda di surga ini yang paling mahal. Itu aja ya Rasulullah. Itu udah penting. Maka Nabi SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, tolong aku untuk memenuhi keinginanmu ini dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Dan sudah kita jelaskan tadi, kalau sudah bicara sujud, yang paling banyak adalah sujudnya sholat sunnah. Sholat wajib iya, wajib kan bukan pilihan, harus. Nah sholat sunnah ini, itu ternyata menjadi penilaian terhadap kebaikan seseorang. Gitu. Nah, ini luar biasa gitu ya, tentang keutamaan. Dan saya sudah bilang tadi, ini hanya sebagian kecil saja. Dari sekian banyak keutamaan sunnah. Baik, ada buku yang saya rekomendasikan, nanti Bapak Ibu bisa miliki. Judulnya Sifat Sholat Sunnah Nabi. Kecil sekali ini, buku saku, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Harganya tidak seberapa. Saya selalu sarankan ini, penerbitan ini bukan punya saya, cuma saya kenal pemiliknya beliau. Tapi saya tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali urusan duniawi, nggak ada urusannya. Ini bukan karena saya promosikan, oh ini bukunya di endorse, bukan. Terus dapat duit, nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Ini lillahi ta'ala semua. Saya memang rekomendasikan buku-buku dari penerbit ini karena simple sekali, kecil, bisa dikantongin. Ya. Buku-buku ini saya selalu sarankan daripada Bapak Ibu kasih souvenir perkawinan tidak jelas, hanya gantungan kunci, hanya apa. Kenapa nggak dikasih buku sifat sholat Nabi, ya, sifat sholat sunnah Nabi, zikir pagi petang, kan manfaatnya banyak. Kalau ilmu itu, kalau dia baca, dia punya ilmunya, walaupun dia belum amalkan, sudah dapat pahala. Kalau dia amalkan, jadi amal jariah yang non-stop, karena ilmu bermanfaat. Walaupun bukunya sudah rusak. Beli buku-buku seperti ini, murah, 10.000, 15.000. Kalau kita beli 100 piece pun, 1,5 juta, anggap 1 bulan kita bagi. Kasih kepada orang-orang. Saya punya seorang sahabat dulu, beliau dosen di Ummul Qura, sempat 4 tahun ngajar di Indonesia. Ada satu kegiatan beliau yang saya selalu sampaikan dalam ceramah, karena bagi saya itu bagus sekali gitu. Jadi beliau setiap jalan, padahal beliau orang asing, orang Saudi, orang Mekah ya. Bahasa Indonesianya akhirnya jadi bisa karena sudah belajar waktu itu, karena 4 tahun jadi dosen di UIN, dulu masih IAIN di Makassar. Beliau pada saat itu setiap keluar sama istrinya pasti selalu beli buku bahasa Indonesia. Dan dititip sama dia di tas istrinya gitu, beberapa lembar. Setiap kali masuk supermarket, dia tanya pegawainya, Muslim? Ya Muslim. Saya kasih buku ya, dikasih buku sama dia. Dikasih buku aja. Mampir beli buah, kasih buku. Dia kasih buku. Saya sempat tanya, kenapa? Dia bilang buku ini kan manfaatnya besar. Dia baca alhamdulillah. Kalau dia tidak baca pun mungkin masih bisa diberikan kepada orang lain. Tapi sekali orang baca ini kan dia punya ilmu. Setiap saat dia bisa terapin kan. Kenapa nggak dilakukan? Nah, buku-buku seperti ini karena tidak semua umat kita ini suka baca buku ya. Kenapa teman-teman sekalian kita bedah buku? Mungkin buku yang Bapak Ibu yang kita sedang bedah ini buku kecil. Tapi untuk kita beli dan kita baca ini harus orangnya kutu buku kan. Baca dari awal sampai akhir. Sini jujur, biasa nggak baca buku dari pertama sampai akhir, selesai? Enggak kan, biasa malas. Makanya banyak ustadz itu bedah buku, termasuk kami. Kalau kita bedah ini dari bab pertama, halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi kan selesai. Tamat kita pindah ke buku lain lagi. Itu metode yang kami gunakan. Di YouTube itu seperti itu kalau Bapak Ibu lihat playlist kami. Lebih dari 30 kajian kitab semuanya begitu. Jadi sama orang kuliah, tapi sebenarnya dia
tidak ikut ujian, tidak ada ijazahnya, itu saja sebenarnya. Yang penting dia mau, dia akan dapat. Nah, buku-buku ini besar sekali manfaatnya, dan salah satu yang menarik untuk kita jadikan bahasan, tambahan bahasan dalam tema kita sholat sunnah ini adalah saya melihat buku ini. Saya hanya bacakan di halaman-halaman pertamanya aja, ya. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan, yang perlu diketahui berhubungan dengan sholat sunnah. Ya. Di sini tulis sifat sholat sunnah Nabi berdasarkan Quran dan sunnah yang sahih. Ya. Di halaman 3 ya, karena halaman 1 dan 2 rupanya lembaran awalnya, definisi sholat sunnah atau dalam kurung sholat tatawu tambahan. Beliau mengatakan secara bahasa setiap tambahan yang baik disebut dengan tatawu. Sedangkan menurut istilah tatawu adalah perbuatan secara sukarela dilakukan seorang muslim akan sesuatu yang bukan fardu. Baik, kita langsung masuk saja ke masalah sholat sunnah ya. Tadi kan sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya ya. Jadi yang perlu kita tambahkan di sini adalah contoh bagaimana Nabi SAW banyak sekali mengerjakan sholat sunnah. Jadi selain poin-poin tadi yang kita sebutkan itu, kita bisa tambahkan poinnya. Tadi sampai poin ke berapa? 4 atau 5? 4 ya? 3? Ya, ditambahkan poin pertama tadi yang saya bilang, selain yang ini kan yang saya bilang kalau sholat sunnah itu, siapa yang menjaganya maka yang amal wajibnya akan terjaga, itu tambahan juga. Itu sudah 4 poin sama itu ya. Poin yang kelimanya adalah ya, kita menjadikan atau mengikuti Nabi SAW dalam masalah sholat sunnah ini ya. Mungkin pernah dengar hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim itu ya. Tentang Nabi SAW pernah sholat malam sampai telapak kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah pun Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Padahal anda ini siapa? Sudah diampuni dosa anda yang lalu dan dosa anda yang akan datang. Belum dibuat Allah sudah maafkan karena seorang Nabi. Maka Nabi SAW mengucapkan satu kata saja, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak bisa aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau kita mau masukkan di poin kelima ini, mungkin kita mengatakan menjaga sholat sunnah bagian daripada bersyukur kepada Allah. Itu juga bisa. Menjaga sholat sunnah adalah bagian tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu syukur itu akan mempertahankan nikmat atau menambah nikmat. Karena Nabi SAW ya, mengatakan tidak bisakah aku menjadi seorang hamba yang berterima kasih? Caranya gimana? Dengan sholat sunnah. Nabi SAW bersyukur pada Allah dengan sholat sunnah. Karena memang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa kita hitung. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena terlalu banyak. Oleh karena itu Nabi SAW berikan kepada kita contoh yang terbaik, perbanyak sholat sunnah, maka kau akan terhitung sebagai seorang hamba yang bersyukur gitu. Berterima kasih kepada Allah. Tentu kalau kita ngerincikan banyak sekali ya di tubuh kita. Mata ini sudah berapa tahun kita pakai ya. Nikmat Allah yang tidak bisa terhitung. Hidung, bernafas dan seterusnya, mulut, bibir dan lidah semua mengucap dan mengecap misalnya, tangan menjamak, kaki melangkah, kemaluan kita, fungsi banyak sekali. Bahkan tubuh kita ini luar biasa nih, kalau saya bahasakan seperti satu pabrik raksasa yang sangat besar, mungkin ada jutaan liftnya dan pegawainya. Kita kalau makan, kan kalau kita pelajari secara nutrisi, kita akan temukan misalnya satu potong buah atau satu buah misalnya mangga atau pepaya, kita akan temukan ternyata di situ penelitiannya ada vitamin ini, ada vitamin itu, ada macam-macam yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah menyuruh kita memilah sendiri-sendiri itu, lalu kemudian kita atur di badan kita ini loh asam folatnya misalnya, ini loh vitamin D-nya, ini loh vitamin C-nya? Enggak pernah. Manusia itu subhanallah hanya Allah tugaskan dia untuk memilih dan menikmati saja. Contoh misal Bapak Ibu lapar. Oh lapar. Kita tinggal milih. Pengen makan gurih, pengen makan manis, pengen hangat, pengen sedikit, pengen banyak. Terus habis itu nikmati. Munya. Oh enak ya.
Ukuran sepertiga jari kita ini masuk ke tenggorokan kita udah nggak pernah tahu lagi. Kemana itu semua? Bagaimana pembagiannya? Mana yang dibutuhkan tubuh jadi nutrisi dan mana yang tidak dibutuhkan jadi kotoran. Perut kita mules kalau nggak dikeluarin malah masalah. Itu luar biasa tuh. Ini nikmat yang tidak bisa dinilai ini. Ya. Sulit sekali untuk dinilai itu. Kalau kita ingin nilai dengan apapun di muka bumi tidak akan bisa. Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Ya. Ini banyak sekali kalau kita ingin rincikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat melimpah luar biasa. Gitu. Oleh karena itu kita sempurnakan dengan itu. Baik, ada yang saya ingin tambahkan beberapa hukum seputar sholat sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat sunnah boleh dikerjakan dalam kondisi duduk, walaupun tidak ada uzur. Ya, kalau sholat wajib kan bapak ibu duduk kalau ada uzurnya, ya. Misalnya sakit, nggak bisa sholat berdiri baru duduk. Itu kata Nabi SAW. Ya. Siapa yang tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Yang tidak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa juga dengan semampunya sholatnya. Tapi sholat sunnah beda sama sholat wajib. Boleh dikerjakan dalam kondisi berduduk. Dalam kondisi duduk. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah ijma' para ulama. Sepakat para ulama kalau sholat sunnah boleh dikerjakan dalam kondisi duduk. Ya. Dan boleh juga seseorang kalau sholat sunnah sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk. Itu hukum syar'i tersendiri. Itu dibolehkan. Nanti di buku yang saya rekomendasikan ini bisa dilihat di halaman 5 dijelaskan itu ya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengenai sholat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, sering kali sholat berdiri. Tapi Nabi SAW juga pernah sholat duduk sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha menekankan begini. Jangan kalian tinggalkan sholat malam, sholat tahajud. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, kalaupun beliau dalam kondisi sangat letih atau lagi malas, maka beliau tetap kerjakan dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk. Ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah menukil salah satu cara sholat malam Nabi biasa sholat berdiri, beliau juga pernah sholat duduk, beliau juga pernah berdiri sebagian, duduk sebagian. Nah, itu poin pertama dulu berhubungan dengan seputar hukum sholat sunnah. Cuma yang perlu diketahui, hal yang kedua adalah kalau bapak ibu sholat duduk lagi sholat sunnah, walaupun dibolehkan hukumnya, ya, kalau tidak ada udzur maka mendapatkan setengah pahala orang berdiri. Ya. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi kata Nabi SAW, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah. Sholatnya seseorang sambil duduk adalah setengah pahala orang yang sedang berdiri. Ini kalau tidak ada udzur ya. Bapak ibu cuman ingin sholat malamnya duduk aja. Tidak ada, bukan sakit, bukan apa. Kalau punya udzur pahalanya lengkap. Karena ada udzurnya. Kemudian juga berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita ingin bahas tentang masalah udzur, sehingga bapak ibu dapatkan pahala lengkapnya, itu kayak misalnya lagi di atas kendaraan, kayak lagi di kereta api, di pesawat, ya, di bus, tidak memungkinkan kita untuk berdiri. Tentu ada sebagian tempat di pesawat kayak misalnya Saudi Airline itu, mereka siapkan memang di bagian belakang ada seperti musolahnya, tapi itu kecil, tidak semua orang bisa, gitu kan. Kalau kita juga mau pakai lorong-lorong pesawat untuk sholat, nggak mungkin, ganggu lalalangnya orang. Maka Anda punya udzur, boleh saja Anda duduk. Kereta api juga nggak mungkin, kita harus duduk misalnya. Atau kereta cepat di masa kita sekarang ya, mungkin sudah tidak ada kereta yang api itu ya, tapi kereta cepat orang biasa bahasakan sekarang, maka itu juga sama. Bus yang non-stop, dia jalan keluar kota kayak kemarin orang banyak mudik misalnya kan gitu. Dia apa boleh buat ya, tidak bisa berhenti. Sholat wajibnya pun dia boleh duduk, apalagi sholat sunnahnya di sini. Ya. Tapi kalau sholat wajib masih memungkinkan dia, misalnya bapak ibu pakai mobil pribadi, masih bisa mampir ya, jangan sholat duduk kalau sholat wajib ya. Tapi kalau tidak mungkin, busnya jalan terus, keretanya jalan terus,
Dia cuma berhenti 2-3 menit, kita turun sholat di musola, kembali sudah pergi keretanya. Nggak mungkin. Nah ini kita boleh sholat sambil duduk, walaupun wajib. Ya. Tapi kalau Anda bawa mobil pribadi, bisa mampir, maka jangan sholat duduk. Ya, sholatnya berdiri kalau wajib. Tapi kalau sholat sunnah bisa, pilihannya boleh. Boleh duduk, boleh berdiri. Tapi sudah kita bahasakan tadi, kalau sholat duduk, berarti pahalanya setengah pahala sholat orang yang berdiri. Ini kalau tidak ada udhurnya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib, dia berdiri dapat pahala sempurna. Dia duduk kalau punya udhur, kakinya sakit, tidak bisa. Dia dapat pahala sempurna juga karena dia punya udhur. Di sini kalau kita bahasakan di sholat sunnah tidak punya udhur, maka dia dapat setengah pahala orang yang berdiri. Nah tapi masuk dalam udhur adalah tadi, di bus, di kereta api, di pesawat, tidak memungkinkan. Sekarang Anda lagi safar umroh, jangan tinggalin sholat tahajud. Kalau pas malam sholat aja di kursi kita, udah sholat di situ. Saya pun biasa gitu, karena memang tidak memungkinkan. Kadang-kadang kita kalau ke belakang pun, kalau kayak naik Saudi, tapi itu Saudi pesawat semua, yang lain tidak ada. Bagaimana kalau orang naik penerbangan atau maskapai yang lain, tidak memungkinkan gitu kan. Saudi pun kadang-kadang kalau kita sholat wajib, kalau kita paksakan diri ke belakang, ini ada 370 lebih, 360 sampai 370 kadang-kadang penumpang. Berapa lama kita akan antri sementara cuma bisa 6-7 orang kadang-kadang di situ. Itu pun laki-laki semua, ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu juga ikut ke belakang, maka akan desak-desakan sama laki-laki. Tidak memungkinkan, maka ini semua semoga masih masuk dalam masalah udhurnya ya. Dan Nabi SAW pernah mempraktekkan sholat sunnah tapi ya. Beliau di atas untanya, perjalanan balik ke Madinah, dan beliau tidak menghadap kiblat, mengarah manapun. Ya kita lagi naik kereta api, lagi naik bus, nggak mungkin kita cari kiblat di mana gitu kan. Ya udah duduk sholat dimanapun arah kendaraan kita. Terutama sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib tadi saya bilang, kalau bapak ibu masih bisa mampir, berhenti mobilnya ke samping. Kalau perlu di mobil itu selalu disiapkan sejadah. Ya. Kalau lagi kita tidak dapatkan rest area, tempat istirahat atau tidak, itu udah mampir ke samping, kemudian kita sholat aja di situ cari kiblat. Kalau sholat wajib. Tapi kalau tidak memungkinkan, kayak di pesawat, perjalanan jauh, bus tidak berhenti dan segala macam, maka ini boleh sholat sambil duduk daripada waktu keluar ya. Kemudian juga poin yang lainnya tambahannya adalah bolehnya sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Ya, terutama sholat-sholat sunnah yang memang pernah Nabi SAW contohkan sholat berjamaah. Seperti sholat tahajud misalnya ya. Itu kan Nabi pernah sholat berjamaah. Nah kalau yang Nabi SAW tidak pernah contohkan sholat berjamaah ya jangan. Kayak misalnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah kan tidak berjamaah. Gitu kan. Nah ini poin-poin tambahan berhubungan dengan masalah bahasan kita. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu